Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, NIM 51904111170. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus yang diberikan oleh Pak Heri Nurdianto, yaitu yang bertemakan atau yang studi kasus yaitu buatlah form sederhana yang ada checkbox dan drop down. Ketika tombol submit ditekan, maka hasil isi dari forum akan keluar di bawahnya, tetapi tetap di halaman tersebut menggunakan pengambilan nilai jQuery. Nah, hasilnya di sini yaitu jQuery sendiri yaitu adalah library JavaScript yang populer. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh John Racic, tepatnya pada tahun 2006, untuk memudahkan para developer dalam menggunakan dan menerapkan JavaScript di website. jQuery bukanlah bahasa pemrograman yang berdiri sendiri, palingan bekerjasama dengan JavaScript dan menggunakan jQuery, Anda bisa melakukan banyak hal. Fitur penting jQuery, salah satu alasannya mengapa jQuery sangat populer dan banyak digunakan adalah kemampuan lintas platformnya. Secara otomatis, jQuery akan memperbaiki error setelah punya fungsi yang sama seperti ketika dijalankan di browser, seperti Chrome, Firefox, Safari, MS8, IE, Android, dan iOS, dan browser-browser lainnya. Adanya jQuery juga memudahkan pengguna Ajak menganut sistem kerja yang asinkron dan umumnya dimulai dari kode yang tersisa. Hal ini berarti kode yang ditulis dengan Ajak dapat berkomunikasi dengan server dan memperbarui kontennya tanpa harus meload kembali halaman tersebut dahulu. Kelebihan jQuery yaitu memiliki banyak kelebihan, bahkan slogan "read less, do more" benar-benar mempresentasikan keunggulan yang ada pada jQuery. Jika Anda tahu dan paham cara menggunakan jQuery, yaitu tentu saja sangatlah mudah. Anda pasti bisa melakukannya berbagai hal yang kompleks dan rumit. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama, ketika kita belum mempunyai jQuery, kita download terlebih dahulu. Kita buka web browser kita, lalu ketikkan download jQuery terbaru. Nah, untuk ini halaman website resmi jQuery ya. Selanjutnya untuk mendownload, kita pilih di sini, yaitu kita cari yang download the Unspread Development jQuery. Kita klik kanan saja, lalu kita save link as. Selanjutnya kita masukkan ke dalam folder yang akan kita simpan dengan file HTML-nya. Karena saya di sini tadi sudah mendownload, jadi ini sudah ada ya. Selanjutnya, setelah selesai mendownload ini, kita buka text editornya. Saya menggunakan Sublime. Selanjutnya kita open file yang sudah kita buat tadi, yaitu kita menyimpannya di sini. Nih, file yang kita download tadi. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini saya akan menjelaskan file ini, yaitu studi kasus tadi. Untuk yang pertama, kita menggunakan tipe tag HTML. Tentunya di sini kita menggunakan HTML login. Nah, di bawahnya ini sudah kita masuk script. Nah, di sini kita memanggil jQuery tadi yang sudah kita download. Bahkan jika kalian tidak mendownloadnya, kalian bisa mengelingkannya di sini. Ini meta preset UTF min 8. Selanjutnya
meta name keywords content with divide with installation scale sama dengan 1,0. Sebenarnya di sini ada titel. Di titel ini kita untuk memberi nama taskbar-nya di bagian atasnya dengan tugas studi kasus. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke sistem JavaScript-nya. Ya. JavaScript di file ini website ini nanti kita hanya menggunakan segini, yaitu untuk yang pertama yaitu parameter $ready function digunakan untuk membuat parameter dollar berfungsi. Selanjutnya di sini kita parameter tombol click function. Jadi ketika parameter tombol nanti kita tekan, maka dia akan menjalankan fungsinya. Misalnya var jurusan, yaitu untuk memanggil jurusan yang kita centang nantinya. Selanjutnya setelah itu checkbox checker. Nah, di sini digunakan untuk mengecek boxnya tadi, membuat boxnya. Setelah itu as function I digunakan untuk menjalankan fungsinya. Selanjutnya jurusan I, apa yang dipilih ini sebagai pilihan, yaitu antara 1, 2, 3. Setelah itu parameter this.file. Nah, di sini digunakan untuk selanjutnya untuk yang kedua di bagian agama. Ini kan tadi di bagian jurusan kita kan membuat 2. Untuk yang kedua ini var agama, parameter di dalamnya agama option selection. Jadi di sini kita digunakan memilih, yaitu ketika kita tekan nanti maka akan keluar pilihannya. Beda dengan yang di jurusan. Di jurusan sudah keluar pilihannya, kita tinggal mencentang saja. Lanjutnya di sini var wadah. Wadah ini digunakan untuk menampilkan nantinya semua. Jadi di sini wadah append jurusan to string. Wadah absen BR agama. Jadi di sini ini untuk menampilkan jurusan dan yang ini digunakan untuk menampilkan agamanya nanti. Oke. Setelah itu kita tutup JavaScript-nya. Selanjutnya di sini kita masuk ke body halaman utamanya. Di sini kita menggunakan BG color, yaitu pagar 808080. Ini kode warna HTML yang berwarna abu-abu. Selanjutnya from action jurusan. Di dalam from action jurusan ini terdapat label from jurusan. Label BR ini digunakan untuk memberi enter atau membuat baris di bawahnya. Selanjutnya di bawahnya ada input tipe text box, namanya jurusan, ID jurusan, value teknik informatika. Selanjutnya kita tampilkan di website nanti yaitu bertuliskan teknik informatika. Untuk yang kedua yaitu sama, input type text box, name jurusan, ID jurusan 1, untuk membedakan jurusan antara satu dan satunya ya. Jadi ini jurusan yang pertama, ini jurusan yang kedua. Jadi di sini kita tuliskan jurusan apa, sistem informasi. Lalu di sini menampilkannya yaitu sistem informasi yang ditampilkan di halaman website. Untuk yang jurusan terakhir yaitu menggunakan input type text box, name jurusan, ID jurusan 2 untuk perbedaannya. Selanjutnya value untuk nama jurusannya, teknik elektro. Selanjutnya label for jurusan teknik elektro di sini digunakan untuk memberikan di halaman website dan yang di sini yang akan ditampilkannya nanti. Oke, selanjutnya di sini BR 2 kali yaitu digunakan untuk memberikan 2 baris sisa di bawahnya agar tidak terpakai. Selanjutnya setelah itu di bawahnya kita masukkan tabel front for agama, yaitu agama. Nah, di sini select name agama, ID agama. Untuk pilihan yang pertama, option value, yaitu Islam, selected Islam option. Di sini digunakan untuk memilih Islam dan akan ditampilkan Islam. Untuk yang kedua, untuk pilihan Kristen dan akan ditampilkan Kristen. Dan yang ketiga, untuk pilihan Hindu dan yang akan ditampilkan agama Hindu. Selanjutnya yang keempat yaitu option value Buddha, maka yang akan ditampilkan juga Buddha. Oke. Untuk di sini kita tidak bisa memilih lebih dari 1.
Beda dengan kayak yang di atas ini, yang di jurusan. Jurusan ini kita bisa centang semuanya dan maka akan ditampilkan semuanya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah itu kita tutup select from. Kita kasih BR lagi untuk memberikan spasi antara agama dan opsi di bawahnya nanti. Selanjutnya di bawahnya itu button ID, tombol ambil nilai. Yaitu di sini ada sebuah tombol nantinya yang akan ada tulisannya ambil nilai, dan jika ditekan maka nilai yang kita pilih akan keluar. Atau kita ganti ambil gitu aja. Ambil. Kita simpan. Di sini ada paragraf ID wadah, yaitu akan menampilkan sebuah paragraf. Ini wadah ini memanggil dari sini tadi. Di sini bekerjanya ini, selanjutnya ini mengambilnya dari sini. Ini yang diambil. Selanjutnya langsung saja kita coba, yaitu kita cari filenya di mana. Di sini. Selanjutnya kita open menggunakan Chrome saja ya. Nah, di Chrome ini ya seperti ini untuk tampilan awalnya. Ini warnanya tadi saja. Jika kita tekan teknik informatika dan kita pilih agama, lalu kita ambil, nah maka yang akan keluar jurusan teknik informatika dan agama Islam. Selanjutnya jika kita tekan, kita centang yang sistem informasi, lalu kita ganti agama yang Buddha, lalu kita ambil. Nah, maka jurusan sistem informasi agama Buddha. Selanjutnya kita coba teknik elektro ya, lalu agamanya Kristen, kita ambil, maka jurusan teknik elektro agama Kristen. Selanjutnya jika kita coba centang semuanya, apa yang terjadi, lalu kita pilih Hindu agama mana ya, kita ambil. Nah, maka yang akan terjadi jurusan teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, agama Hindu. Nah, jadi di sini kita bisa memilih dari ketiga ini semuanya, tapi kalau di bagian agama kita tidak bisa memilih semuanya. Ya, perbedaannya seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.